wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak pernah berhenti memberikan kepada kita kenikmatan. Ini pun kalau setiap pagi ini merupakan dari Allah yang diberikan kepada kita. Dengan kita senantiasa belajar agama, niscaya kebaikan luar biasa banyak. Dan keputusan yang kita ambil insya Allah lebih baik daripada kalau kita nggak pernah belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu dan juga menebarkan ilmu. Sekarang kita dengarkan penyampaian dari Pak Ustadz Profesor Firdaus yang mudah-mudahan kita banyak mendapat hikmah dari apa yang disampaikan, dan insya Allah kita akan semakin memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semakin terus semangat untuk mengejar ilmu. Monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz Nugroho, Pak Ali senior saya hormati, Mbak Nurun dan Mas Hilman, serta pendengar yang lainnya akan menyusul. Pertama, sama di dalam acara yang indah ini, di hari yang mulia ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah ittaqul tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas taufik dan hidayahnya kita sampai pagi ini, dan insya Allah sampai waktu yang telah ditentukan diberikan kekuatan, Amin. silaturahmi yang tidak putus, dan kemudian kita masih digerakkan untuk mendengarkan taklim. Bagaimana kita berada di majelis taklim, karena majelis taklim itu berbeda dengan majelis yang lain. Majelis taklim itu disaksikan oleh para malaikat. Allah. Ini luar itu kita panjatkan. Nah, salawat dan salam kita kepada besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi dan tabiin, para solid dan solikin, para saimah dan saimin yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah kita ini bagian daripada usaha kita untuk meneguhkan, mengokohkan tauhid kita, keyakinan kita terhadap ajaran Islam, bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Topik kita pagi ini adalah mengucapkan selamat bertemu kembali, ya. Selamat datang bertemu kembali pada tamu agung. Artinya itu tamu agung. Apa itu yang dimaksud dengan tamu agung? Tamu agung itu adalah hakikatnya makhluk Allah yang dimuliakan. Dia membawa kemuliaan, yang suci, membawa kesucian, yang terjaga, karena tamu agung itu memang dijaga oleh Allah, memberikan keberkahan, kemuliaan, keagungan kepada hamba-hamba Allah yang menerima tamu itu dengan sukacita. Tidak ada tamu yang lebih agung di jagat raya ini kecuali Ramadan. Ramadan itu adalah tamu agung yang tidak pernah bosan,
selalu menghampiri kita dari sepanjang perjalanan hidup kita setiap tahun. Dia mengetuk pintu hati kita untuk membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rahmat, tentang maghfirah, tentang kesucian, tentang kebajikan, dan yang utama lagi adalah Masya Allah, Ustaz Ali, Pak Nurul, Mas Roman, seandainya kita ini, bukan seandainya, kita ini semua punya rumah. Apakah rumah milik sendiri, atau rumah kontrakan, atau rumah titipan. Dan setiap rumah itu memiliki pintu. Tapi pintunya itu tidak ada yang abadi. Sekuat-kuatnya kualitas pintu rumah kita, itu tidak ada yang abadi. Ternyata Allah juga menyediakan pintu bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang disebut Ar-Raya, pintu khusus yang diberikan oleh Allah untuk masuk ke dalam Jannatul Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, yang disebut dengan tempat surga luas langit dan bumi yang disediakan untuk hamba yang beriman abadi. Nah, masuknya melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak semua orang beriman masuk pintu Ar-Rayyan kalau dia tidak mengenapkan ibadahnya dengan ibadah di bulan Ramadan. Kalau dia tidak memakmurkan Ramadan, kalau dia tidak sukacita dengan Ramadan, kalau dia tidak isi bulan Ramadan itu khusus, dia isi sebagaimana bulan Ramadan itu sebagai bulan. Karena itu di bulan Ramadan itu kita berniat untuk dua hal. Tasbihun qalbi, mensucikan hati kita. Kemudian tarbiyah lisan, melakukan satu proses pendidikan wacana di muka untuk recovery jiwa dan raga kita. Dua itu Tasbihatul qalbi, mensucikan jiwa hati kita, penat jiwa. Kemudian apa? Tarbiyatu isya, dua kaitannya adalah kita sudah makna dari itu yang merasakan di hal tadi, yaitu yang disebut membersihkan hati kita. Selama 11 bulan itu kalau nggak sadar kita diombang-ambing dengan urusan dunia. Hati kita selalu ingin dekat dengan urusan dunia. Hati kita ingin lebih fokus pada urusan dunia. Padahal di dalam ajaran Islam, dunia itu penting. Tetapi dunia itu bukan sesuatu yang utama. Lakukan nasib minat dunia. Tidak urusan dunia. Tidak boleh dilupakan karena memang kita sedang melakukan perjalanan di dunia ini. Kita memang perlu perbekalan.
Tapi jangan tersufi, jangan tersihir dengan gemerlapan dunia. Karena ini bukan kampung kita. Ibu, Mbak Musdalifah, dunia ini bukan kampung kita. Teman transit. Kata jangan lupakan dunia, tapi ingat dunia ini bukan kampung kita. Bukan rumah kita. Ini hanya rumah persinggahan. Ibarat Pak Ustadz Ali pulang kampung, ya, diperlukan logistik buat kendaraan dan buat badan kita, maka kita mampu direspon. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan rest area sekarang. Diupayakan kepada orang yang ada di rest area cukup dengan saja seperti gitu ya. Karena kan antri para pulang kampung antri di rest area itu setengah jam di dunia aja sudah diperlihatkan bahwa kita itu nggak apa lagi. Mobil-mobil kita pajak, rest area juga kita bayar, makan di sana, tapi kita tanda petik, gitu ya. Tanda petik ya, diusirnya dibatasi. Memang itu bukan tujuan kita. Tujuan kita kan perjalanan tadi kalau mudik mungkin ke Surabaya, ke Jogja, gitu ya, pun atau ke Lampung, etc. Begitu jadi tujuan ini. Ini bukan kampung kita. Ini hanya yang disebut rasa-rasa yang sifatnya dunia. Lalu tujuan kita apa? Dari akhirat. Tempat kita itu di akhirnya di sana. Nah, yang itu adalah kita menuju tempat yang tertentu dan tempat yang penuh kenikmatan dan keindahan. Satu kaum dan tarbiyatul ihsan di bulan Ramadan ini akan kita dapati betapa nikmatnya kita berpuasa. Nikmatnya kita melaksanakan sholat, betapa nikmatnya kita bertaklim, betapa nikmatnya kita iktikaf, berjumpa dengan Allah di keningan malam, di bulan yang mulia, bulan diturunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu, sesungguhnya Alkitab itu diturunkan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ada satu malam yang mulia di bulan yang mulia. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan ke belakang ini, seluruh Alkitab yang diceritakan di firman Injil, bahkan Pak Yai Ali suhuf itu merupakan lembaran-lembaran yang suci yang diturunkan kepada para nabi, Ibrahim, Adam, semua itu lembaran sucinya diturunkan di buku yang membantu bulan suci. Papurnya Alkitab yang suci. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia, karena diturunkannya Alkitab itu Alkitab yang mulia bulan Ramadan. Dan Allah menjanjikan kepada kita bahwa ibadah kita dilipat ganda. Nah, salah satu itu paling penting bagi kita yang usianya sudah seperti ini, bagi yang menyadari bahwa
betapa indahnya berislam, betapa nikmat Ramadan itu menuntun kita untuk memperkaya ibadah. Makanya saya, Pak Ustadz Ali, di bulan Ramadan itu sekarang tidak banyak begitu kegiatan di luar. Jadi terbantu kalau memberi kuliah itu sekarang 50% online meeting. Memang setiap orang beda-beda, tapi semaksimal mungkin menghindari komunikasi terlalu banyak orang dalam suasana yang banyak. Untuk apa? Kita melatih agar saum kita itu, kata Imam, coba bisa nggak puasa kita itu Mbak Galita, puasanya itu hawasul hawas, bukan lagi puasa orang awam. Kalau puasa orang awam itu sudah tamat, insya Allah Bapak Ibu sudah tamat puasa awam itu. Puasa menahan lapar, haus, ya, tidak berhubungan badan dengan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sudah tiap tahun kita lakukan. Tapi bagaimana mempuasakan mata kita, mempuasakan pendengaran kita, bahkan mempuasakan hati kita dari hal-hal yang bersifat dunia. Nah, itu semua bisa kita lakukan untuk membatasi interaksi kita. Hanud itu mendapatkan keuntungan dengan cara tafakur, merenung. Merenung itu bukan melabun, Mbak Neneng. Tafakur itu kontemplatif. Bertanya dengan kita, apakah ibadah di bulan Ramadan saya lebih baik ibadah di bulan Ramadan ritual yang dilakukan hanya berulang-ulang saja, jangan sampai, karena Rasul katakan hari ini harus berbeda dari kemarin, hari esok berbeda dari hari ini. Apa yang ketulusan kita di dalam beribadah itu sangat penting untuk meningkatkan makam kita, dan Ramadan berkonsumsi menjadi yang terbaik yang paling prima ukuran kita. Ya, ukuran beda-beda. Baik ini baik ibu termasuk puasa yang tidak perlu lingkungan sosial. Nah, di media sosial kita menyampaikan sesuatu yang terbayangkan oleh yang membaca, melihat sesuatu yang mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Di media sosial banyak yang Ustaz Nugroho. Maksud saya secara kasar dulu memarkan es cendol, memarkan es kelapa, dan video yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Memang nggak perlu gitu, bukan zamannya lagi. Alhamdulillah kalau yang di sini sudah nenek-nenek, gitu kan, nggak ada yang nolak kalau sudah nenek. Jangan menjadi nenek-nenek ting-ting, gitu kan. Kalau kakek, jangan menjadi kakek-kakek ganteng. Kita kan manusia di bulan Ramadan kita bilang, karena bulan suci.
Tidak ada kata lain kecuali mengurangi urusan dengan ini. Makanya ada itu. Itu kontemplatif. Kalau dulu kita waktu sekolah itu kalau kita tahu kan guru suka bilang, kita sekarang ini ulangan umum. Kalian jangan kalau belajar kan ditingkatkan ya. Latihan soal-soalnya bla 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 lah. Sama kepada menjadi. Jadi kalau kita itu melaksanakan ibadah bulan Ramadan, kita fokus, maka ada sesuatu yang harus kita pinggirkan. Kita tahu tanpa itu bisa nanti Ramadan puasa itu sebagai jinnatun. Jinnatun itu aman, tapi bahasa psikologinya melanjutkan perjalanan kita sampai luar Ramadan sampai bulan Ramadan. Jadi kalau saya katakan selamat datang agung itu semua harapan semoga undangan kita ada yang daun pintu rumah kita yang namanya adalah Ramadan dari data kita umur kita tidak panjangkan untuk Ramadan ini adalah merupakan puncak dari bagaimana kita melaksanakan yang disebut dengan tajziyatul qalbi dan apa yang disebut dengan tajziyatul ihsan, membangun sikap ihsan dalam diri kita, satu proses pendidikan yang kita lakukan selama 1 bulan ini sebagai kawasan dari. Nah, barangkali Bapak-Bapak Ibu ini menjadi sebuah pandangan dalam hidup kita. Bagi Bapak-Bapak mungkin saya benar ceramah beliau seperti ini. Ini lebih kepada ya tasawuf sebenarnya. Jadi maksud saya apa? Harus ditinggalkan satu pandangan bahwa Ramadan itu satu ibadah yang kita lakukan berulang-ulang tapi tidak begitu-begitu aja gitu. Kita tidak ingin begitu-begitu. Adalah satu proses kawasan tadi buka untuk meningkatkan. Kemudian itu kita dapat ibadah di bulan Ramadan itu dengan khusyuk, dengan penuh sebuah kesadaran sehingga doa kita terkabulkan. Ada doa dijajani alias tadi itu satu ayat yang dia ujuk-ujuk ini bahasa apa nih? Ini bahasa Jerman ujuk-ujuk. Satu ayat yang ada muncul setelah Allah bercerita tentang ayat sebelumnya 183, 184, 185 ya. 183 kan bicara orang berpuasa itu menjadi insya Allah jadi orang yang takwa kan. 183 ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kan la'allakum tattaqun ya. Ayat 184 cerita tentang seperti apa puasa itu. Siapa saja ayat ma'dudan itu ya. Aman karena minkum maridon terus gitu ya. 185 cerita tentang bulan Ramadan. Ini 3 ayat itu cerita itu. Tapi ayat 1 namanya dia bercerita jasalka tadi ini. Apabila hambaku bertanya kepada aku, sungguh aku dekat dengan kamu dan aku akan mengabulkan doa-doa hamba. Tapi syaratnya
Palias Fajibli. Engkau harus mengikuti perintahku, wal yu'minubi. Engkau mesti beriman kepadaku, la'alakum yarsyudun, agar kamu menjadi orang-orang yang sadar. Nah ini tadi, agar kamu menjadi orang-orang yang sadar. Di situ menarik itu, bukan jadi orang yang takwa, orang yang sadar, gitu. Sadar terhadap puasanya, sadar terhadap bulan Ramadhan, sadar terhadap ibadahnya, gitu. Harus menyadari kita akan anak kontemplatif, melakukan koreksi ke diri kita. Apakah Ramadan ini ibadah saya ini lebih baik ya dari ibadah sebelum-sebelumnya, di bulan Ramadan sebelumnya? Menjadinya sadar, Masya Allah, sudah lebih baik harus dalam ini di bulan Ramadan dalam berpuasa, di dalam beribadah. Jadi makomnya naik. Itu ditutup dengan kata-kata sadar, dibuka dengan ayat 183 la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Ditutup dengan doa di ayat 186 kata-kata sudur, agar kamu menjadi orang yang, karena ada orang berpuasa tapi nggak sadar, ada orang mengaku muslim tapi nggak sadar. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di bulan Ramadan masih berhura-hura, masih lebih banyak urusan dunia. Padahal kita disuruh kontemplasi, tafakur din, bertafakur, bertahanut, bermuhasabah. Itulah bulan Ramadan, bulan memperkaya ibadah kita, memperkaya batin kita, agar kita mencapai satu tingkat nafsu kita, an-nafsu mutmainnah, nafsu yang jiwanya tenang, yang rindu kepada yang maha pemberi kita ini, yang menghidupkan, yang memberikan rahmat kepada kita, yang mencukupkan rezeki kepada kita, yang memberikan ilmu, yang memberikan hidayah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu sama Allah, yaitu Musdalifah. Kita bukan rindu sama THR, bukan rindu dengan makanan Ramadan. No, tidak. Puasa anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan kita yang masih TK, kita sudah tidak itulah. Malah kita mengerti bagaimana hidup dengan sederhana di bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar kita merasakan puasa itu kan menahan menahan sesuatu yang kita suka, di stop itu dulu. Makanya saya bilang sama bapak ibu tadi, bulan Ramadan justru kita jangan memamerkan sesuatu yang menurut kita indah dan enak ke orang yang sedang berpuasa. Karena kita justru menjauhkan itu. Satu bulan pun kita jauhkan. Ada yang nanya ke saya, Pak Ustaz, apa ukurannya kalau Ramadan kita insya Allah terima oleh Allah? Buat saya, ukurannya seperti Anda bertemu dengan pejabat tinggi yang tetap, entah dia itu ulama, entah dia itu seorang ilmuwan, entah dia itu pejabat negara, kita datang ke istananya, ke rumahnya, ya. Kemudian kita merasa senang betul dan ingin lagi. Kalau gitu bagaimana ukurannya bisa diterima? Ukurannya satu Syawal kita ini buru-buru sekawal. Ingin puasa Syawal. Itu puncak-puncaknya di rumah Pak Ustaz kali itu lagi banyak-banyaknya makan. Di rumah Pak Ustaz itu lagi banyak makan. Hari ketiga, hari keempat gitu kan. Di rumah Mbak Nenek banyak makan. Kita diuji itu dengan makanan itu kan dunia, seberapa enaknya di mulut,
tapi ada batas untuk sampai masuk ke perut. Selesai kan? Ada orang yang buat nadanya itu, maka dia akan merasakan bulan Syawal itu sesuatu yang seperti membuat dia silau, tidak membuat dia terganggu, terukur cara dia. Yang dia lakukan diambil, dia nikmati secukupnya. Kalau ibu nenek lulus di bulan Ramadan nih, senior saya, amin. Pasti gampang ini. Kalau Ustaz Nugroho kan di acara pesta, misalkan Ustaz Nugroho buat kita pengen semua, secukupnya saja kita. Waktu dengan nenek budak Jogja, ambil secukupnya, habis dipiring. Ambil somai, itu ada macam-macam. Nah, kita berhasil menang. Kita minta apa terkait dua. Ini Mak Khalifah kalau lalu Ramadan kita tidak mampir ke rumah, ada kacang goreng gitu, kalau aku bikin ya, ada apa kesteng ya buat kasarnya itu ya, ketupat juga boleh ya. Saya sampaikan buat diri saya dan kita makan itu karena sebagian gizi sebenarnya di kotoran di perut kita, betul kan kalau kita tadi ya, kita pergi kemana-mana tuh bawa kotoran, makanya sudah tingkat yang banyak makanannya adalah zikir, bahkan zikir itu membuat dia tidak lapar. Bahwa kotor yang ada jiwanya itu terus kita rindu tuh. Karena saya kebetulan ini bersama di hadapan ini sama api-api. Kalau saya ceramah di hadapan mahasiswa bukan ini konsep kalian saya ceritain. Apa itu level pakar secara ini? Bagaimana puasa tinjauan secara kesehatan? Apa adalah Tuhan? Benar Tuhan itu Alkitab yang bagaimana pembuktian itu pencipta dari mahasiswa. Dia usaha itu sudah tamat itu. Karena ini bicara yakin, bukan ilmu yakin tadi. Yakin kan ada tiga ya. Dengan apa? Ainal yakin, ilmu yakin, kulit yakin. Oke. Kalau buat orang yang level-level mahasiswa tapi tidak ilmu, tapi seperti ibu-ibu, bahkan ini kan, kita antara bisa yang sendiri banding dong, itu kasar. Bagaimana kita anak kita buat kita tidak sukses lagi apa yang kita dalam kecuali kita menyiapkan diri kita untuk siap menghadapi apa alam yang tidak serta alam rahim. Alam yang keempat pertama disebut juriat, alam tempat kumpulnya ruh-ruh. Kemudian kita dimasukkan ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia. 3B, dari alam dunia ke alam
kubur. Nah, kita siap nih ke alam yang kubur. Di sana tidak ada kekangkitan. Tidak ada lagi jajan apa menjelang pertama ya kita di sana nggak ada, bahkan pak kita istri kita teman kita nggak ada yang mau. Paling paling dekat sama kita atas kuburan ini mereka dalam kubur tak ada. Kalau saya berkomunikasi kita kepada yang kita kan nggak apa itu lahiran tapi makanan kita puasa apalagi zakat kita sedekah kita itu yang akan membuat hidupan kita terang dan rapi. Maaf ya Pak Neneng. Ini hakikat kita mengatakan selamat datang kepada tamu yang agung. Itu artinya kita mencintai Ramadan sebagai tamu. Kita ingin tahun depan Ramadan itu datanglah untuk kita. Panjang umur ya, bisa kita berdoa ya Allah beri kesempatan lagi agar tamu agung itu mampir lagi ke rumah saya, mengetuk pintu rumah saya itu. Walaupun ya Allah maafkan saya, tapi tamu agung itu saya tunggu. Syukur rumah saya rumah sendiri, tamu agung itu saya tunggu. Lebih bersyukur lagi rumah kita rumah yang bagus, tamu agung saya simpan karpetnya kita akan niat ketika dia datang kita akan sambut dengan sukacita karena kita tahu dia dapat membawa kabar yang baik bagi kita. Ya Allah kita paham dan kita menjadi orang yang berangkat. Inilah inti daripada kuliah subuh pagi ini. Masih ada waktu 3 hari lagi. Minggu ini hari Minggu ya. Betul, Pak. Ya. Senin, Selasa, Rabu sudah 1 Syawal kalau saya lihat. Iya. Coba Ibu Neneng 3 hari ini nggak ke pasar lagi gitu. Neneng banyak jalan-jalan lagi dari Bukan lebaran deh Pak Profesor. habis ya. Dari ini banyak di masjid, banyak di rumah, ya, bertaklim. Coba jangan pikir lagi extender, mampu, hidup rendang. Itu nanti saja kalau udah dekat takbiran pada masa itu nggak apa-apa. Karena dia sayang sama bapak-bapak itu. Tapi intinya hakikatnya hati kita tidak lagi urusan itu. Hati kita perbanyak sambil di dapur itu ibu-ibu ya. Sampai sore ya. Kita banyak berzikir sama istri kita. Ini contohnya ya, Ibu Siti itu sudah melakukan. Masuk ya. Ibu kalau lagi goreng-goreng ya, ngadu rendang itu Bu, kalau garam itu dikit jadi enak kan entah nah ini saya berterima kasih Pak Ali Senior itu selalu mendampingi acara jadi kesimpulannya bahwa Ramadan itu adalah momentum bagi kita berkata diri kita kepada Allah, mempersiapkan hati kita dan jiwa kita sehingga kita siap melaksanakan perjalanan sebentar ke depan itu sebagai hamba Allah yang Allah ditakwa Allah, hamba Allah yang ihsan, yang apa namanya bisa membawa diri kita itu selalu terjaga di dalam kehidupan dunia ini, bahwa dunia bukan segala-galanya. Belakang setelah sebuah dunia, di dunia bukan segala-galanya. Yang terjadi bagi lima daun kita itu yang sudah terjadi. Ini perkara yang akan disampaikan masyarakat ini boleh seberapa jalan sebelum diskusinya
tukar-tukar pikirannya sekali kita paling paling apa Lutfi Handayani paling asli dan silakan Bro sebagai host. Ya, terima kasih Ustaz Firdaus ya. Selamat masih ada waktu lumayan nih. Untuk Bapak Ibu kan dia mau tanyakan silakan. Ya, yang mau tanya silakan. Masih ada waktu yang kemudian. Bapak Ibu. Silakan. Saya mungkin Ya, saya tanya. Jadi ini Pak Ustaz, wujud nyata dari suksesnya kita Ramadan ini apa ya Ustaz? perubahan akhlak. Perubahan ya. Jadi itu aja kuncinya. Nah, Kalau Ustaz Nugroho ketemu saya, Pak Firdaus kok nggak berubah dari kemarin. Begitu aja. Gitu. Ketemu Bu Neneng misalkan. Kalau Bu Neneng dulu, Bu Neneng lupa masa saya janji gini-gini. Saya mah nggak lupa. Tahun ini iya ya Pak Fir. Astagfirullah. Dia mengucapkan astagfirullah. Jadi keluar itu ya secara spontan nilai-nilai baru yang itu nilai-nilai dibimbing oleh Allah. Betul ya kalau sama ngomong saya mungkin bakal nggak gitu ketemu Pak Ustaz Nugroho. Yang saya sampaikan kan benar ya Pak Nugroho ya, benar kamu bisa cari benar. Tapi kali ini maaf ya, saya sampaikan salah. Benar kembali. Apa? Sekarang ini Pak Ustaz kali yang mahal itu akhlak. Banyak orang pintar tapi kerjanya minterin orang. Mintain bukan mintakan. Sudah guru udah tahu sama banyak orang pintar tapi dia kemudian kerjanya minterin orang. Artinya kita nipu-nipu. Ya. Jadi tidak menjamin kalau dia profesor, dia dokter, dia jenderal, dia pejabat. Bukan itu. Tapi innama bi'us diutak itu merubah akhlak manusia. Itu yang sekarang tergerus di negeri kita ini. Kepala di kaki di kepala. Yang salah dianggap benar dianggap yang serius dianggap main-main. Kita ini masuk ke dalam zaman yang orang Jawa bilang apa? Edan. Itu betul. Sangat betul. Kita sekarang dipasti zaman edan. Mungkin bagi kita yang biasa-biasa saja, ya biasa saja kalau orang kumpul sama orang kita kan nggak merasa kita kebawa gila. Tapi kalau kita kumpul sama orang benar baru kita sadar. Kayaknya sebenarnya di kampung itu ada nggak benarnya deh. Pas kita kumpul ini zaman edan, negeri kita penuh dengan keedanan. Makanya Pak Ustaz Ali, Ibu Neneng dan teman-teman, saya sebagai guru dosen di luar negeri itu, yang pertama diajarkan ketika masih PAUD dan TK itu tentang kejujuran, tentang kepatutan, tentang kesopanan, tentang baik dan buruk. Ini kegagalan dunia pendidikan kita tadi. Jadi kita diajarkan orang itu dia bagus kalau dia bisa berhitung 1 sampai 10 diterima TK. Berhitungnya masih bagus, berhitungnya bagus. Di negara juga yang pertama itu sikap menteri, sikap menghargai
kreativitas temannya itu diajarkan oleh guru di sekolah, ya, kita menghormati yang lain dari sejak kecil ditanamkan. Apa Mbak Minggu model keadaan mencolok? Gampang. Di Jepang itu kalau orang gempa bumi nggak ada yang panik, ya. Gempa bumi, anaknya di rumah dia langsung tolong cari tempat berlindung. Secara individu aja. Kalau di tempat terbuka dia tempat yang kemudian itu. Kalau kemudian dapat dia terus diambil untuk mendapatkan bantuan. Kita kalau ada kejadian itu apa? Yang utara ke selatan, yang selatan ke utara, yang timur ke barat, yang barat ke timur. Berteriak. Di depan ada gempa dia berteriak. Anak tahu dia ada dilatih sejak TK. Dia lari ke orang tempat yang berinjak. Misalkan dia di bawah meja, ya. Kita nanti kalau berhubungan masih. Berapa ini? 20 tahun ini juga. Ini yang namanya ada. Ini usaha yang di kita hilang. Karena kita selalu mengajarkan anak kita di sekolah dulu, kamu jadi orang pintar yang angka matematikanya nilainya angkanya tinggi. Tapi bukan kejujuran yang kita kedepankan. Di negara yang maju dan itu kita punya bicara tentang kejujuran. Itu nomor satu. Karena apa kata orang yang berada di kata dengan teman-teman, kalau soal ilmu keterampilan itu bisa direkayasa. Ada orang yang mau kerja ya, yang satu angkanya 9 keterampilan oke, yang satu kamar kata keterampilannya 7, tapi kepribadian itu bagus, itu kalau soal keterampilan apa dia bisa oleh corporate, ya dia apa, oh kamu akan ditempatkan di bagian akuntansi, tapi kemampuan akuntansi saya tapi ini kan yang satu kemampuan akuntansi 9, tapi wawancara kelihatan dia tidak jujur, tidak diterima. Makanya itu dalam Islam ada. Nah sekarang kita ini sedang berkonflik adaptasi bulan Ramadan, ya. Makanya tadi Ustaz Nugroho ukuran akhlaknya sederhana, saya bilang banyak contoh ya. Kalau dulu pergi ke pesta semuanya pengen cobain. Nah, kalau Ramadannya lulus enggak semuanya pengen dicoba. Gitu. Yang ada di piring itu dihabiskan dong. Setiap kali undang saya nih, tapi ada satu kambing, ada satu Madura, ada somai. Sedangkan papir tidak semua. Tapi ketika kita ngambil 500 sampai Madura, setelah kita kenyang. Tapi kalau kita ambil sate Madura 5, dimakan 3, ya 2 ditinggalin di piring, ambil lagi somai. 5 macam. Tahunya, kentangnya, kolnya, apa itu? Dimakan 3 pun 2 3. Itu salah satu contoh dari kecil saja. Mengendalikan nafsu, tawamah, nafsu, itu. Nah, jadi kuncinya itu bisa berubah. Kalau murah itu bisa terjadi, tapi kalau harus dilatih, dibentuk, itu berubah. Oke. Ya, Mas ya, Ibu Bapak, silakan masih ada monggo satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan adalah
pada intinya dari tema ini kita intinya yang mana dong yang harus menjadi kita ikuti. Tadi Bang Prof bilang antara sabar dan takwa untuk mengatasi narasi patriark saya adalah bahwa sadar dan takwa itu harus menjadi satu. Sebab kalau kita nggak sadar, nggak mungkin akan ketemu atau karena bertakwa sadar. Ini tolong pecahannya mungkin kalau saya salah saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yoman. Ini pertanyaan yang luar biasa Pak Ustaz Ali nanti dibahas itu. Takwa dan sabar. Takwa itu urusan diri kita dengan Allah. Bagaimana menghubungkan hablum minallah kita. Karena takwa itu artinya adalah pertama takwa diartikan tunduk patuh berserah diri. Takwa diartikan berhati-hati. Berhati-hati apa? Dan segala yang diceritakan. Ini sebenarnya hablum minallah. Tapi sadar, jadi takwa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau sudur, merusak diri kita. Bagaimana kita merecovery diri kita supaya lebih baik. Sadar itu lebih banyak pada hablum minallah. Sadar diri. Saya ini bersikap hati rumahnya Mbak Nurul. Tahu diri saya. Yang saya berlebih-lebihan. Kalau saya harus, ya bolehlah saya minta Mbak Nurul. Tapi jangan kemudian sirup sama botol sirup bisa bawa pulang gitu ya. Kalau keenakannya nih Mbak Nurul ada nggak ya minuman manis saya harus dengan segar-segar pasnya itu sirup dan mereknya apa Mbak ya. Nah begitu enak Mbak Nurul boleh nggak sebotol yang ada di sirup kelis. Mungkin Mbak Nurul bilang ya deh tapi nanti apa yang terjadi kira-kira orang yang di rumah itu bilang udah bisa jawab sendiri ya. Orang yang sadar itu karena keimanan ucapnya sampai dia sulit aja kan yang ngomong bro ya dia malu ngomong dia secara tingkat ngomongnya lagi itu banyak kayak ustaz yang begitu suara dia terjaga. Kamu tahu itu kalau bukan hatinya itu siapa orang yang ada di depan dia mereka sebagai pengusaha ya kuartal ya. Ustaz ada kesulitan nggak? Enggak, saya alhamdulillah. Pak Ustaz, udah mohon maaf Ustaz kalau Ustaz ada kesulitan saya ingin kasih ini. Ya, tidak akan hatinya sama Allah sih tadi ya. Jika ada pendengar yang tadi itu Tuhan lupa Tuhan dia. Jadi bahasa orang penjual bilang eling itu maksudnya sadar diri, ngukur diri gitu ya, mengasihin diri kita. Nah itu hanya bisa kalau terjadi kegiatan hati, kebersihan jiwa kita. Jadi bening gitu ya, bening. Pengennya sih kacang goreng dengan usus bro saya bawa satu pepes gitu terus menyapa saya tapi ya ada hak orang lain kayak mencicipi kacang goreng ini kacang lebat ini saya ulangi ya teman-teman ya takwa itu ibarat dengan untuk patuh berserah diri
tapi sadar lebih pada bagaimana kita memahami, menyadari manfaat kepada sama makhluk, termasuk makhluk yang bukan manusia. Bagaimana boleh aja kita nggak bukti dengan bukti dia, kita nggak sadar. Makanya saya suka belajar sama orang-orang yang sadar dalam ekosistem, ya, bagaimana alam supaya seimbang. Kalau kita ulang, kalau tidak kita ulang itu diambil, dimasukkan paku, dibawa ke hutan, jangan dibunuh, kecuali itu terangkat. Dia punya hak untuk hidup. Itu orang yang tidak sadar bahwa semua makhluk punya hak di bumi ini, seperti kita juga menikmati bumi ini. Nah, dengan sesama manusia kita harus sadar, jangan merasa kita lebih pintar, lebih tahu, lebih hebat. Enggak. Sedetiknya kita merasa lebih hebat, maka kita belum lulus untuk menjadi orang yang sadar. Kalau ilmu kita itu masih sedikit, kita harus belajar dengan teman-teman. Itulah ciri rasa asik. Makanya Bung Roman mendukung betul kajian ini. Saya meminta kajian dalam hidup selalu. Kita menjadi seperti kita punya pisau, kita asah terus. Walaupun pisau itu udah butut, gitu ya, kita ini pisau udah butut, kita asah sebagai bekal kita agar kita punya cinta itu sendiri. Kita tentu saya mohon maaf, teman-teman mungkin kita mendapatkan jawaban yang cukup, tapi intinya dua. Takwa itu urusan kita dengan Allah, dan sujud sadar itu urusan bagaimana kita memperbaiki jiwa kita, diri kita dalam berinteraksi dengan sama makhluk. Ini pertanyaan luar biasa dari Mas Roman. Ya. Saya kembalikan. Ya. Ya, karena waktunya sudah jam 7 lebih nih Pak Ustadz dan rekan-rekan sekalian ya. Ya kita akhiri dengan doa ya. Moga Pak Ustadz Firdaus pimpin doanya nih. Kita berdoa berpengajian kepada Allah, kita oleh COVID dan sehingga hamba pun dapat memanfaatkan waktu pagi itu bisa dulu. Amin. Bersama dan satu ini memberikan hamba yang terlalu dan takarut dan dengan ini hamba akan merasakan kenikmatan hidup yang akan menjadi umat yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih baik. Kepada
panjang. Ditambah jamnya Mas Nur.